Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua. Oke, baiklah. Jadi, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan bertanya, jika kalian mendengar atau membaca kata kimia, apa yang ada di pikiran kalian? Ya, racun, kemudian obat, bom. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, jika mendengar kata kimia itu menjurus ke hal-hal yang seperti tadi, bom, obat, racun, atau hal-hal yang mengerikan yang harus kita jauhi. Namun sebenarnya, kimia itu sangat dekat dan bermanfaat untuk kita. Banyak peristiwa kimia yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya seperti pengkaratan besi, pengelolaan minyak, pengepuan emas, bahkan oksigen yang kita hirup itu juga berhubungan dengan kimia. Selain itu, banyak juga benda yang berhubungan dengan kimia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sabun, deterjen, gas LPG, kosmetik, cat. Nah, itu semua berhubungan dengan kimia. Oke, sudah paham? Jadi, materi kita pada hari ini yaitu tentang ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Yang pertama, susunan materi. Dalam hal ini, kita akan mempelajari susunan materi yang mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan tiap komponennya. Dalam hal ini, materi dapat berupa zat tunggal dan campuran. Nah, sekarang ada nggak sih yang bisa menjelaskan apa itu zat tunggal dan apa itu campuran? Ada? Nah, jika ada yang bisa, maka Ibu akan memberikan nilai plus untuk kalian. Ada? Ya, siapa namanya? Rani, oke, silakan. Ya, benar ya. Jadi, zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi, di mana zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Dalam hal ini, campuran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, campuran heterogen, campuran homogen, dan koloid. Selanjutnya, kita lanjutkan ke struktur materi. Nah, dalam kimia, kita akan mempelajari struktur materi yang mencakup struktur partikel dan senyawa, dan bagaimana unsur dapat berikatan untuk membentuk suatu senyawa. Loh, itu yang di belakang kok ribut sendiri? Tolong ya penjelasan Ibu hari ini didengarkan, karena setelah materi hari ini berakhir, maka Ibu akan bertanya kembali tentang materi pada hari ini. Dan yang tidak dapat menjawab pertanyaan dari Ibu, maka mohon maaf Ibu akan mengurangi nilainya. Jadi tolong didengarkan dengan baik dan simpan segala hal yang tidak berhubungan dengan kimia. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat materi. Sifat materi itu terbagi dua. Yang pertama sifat fisis dan yang kedua sifat kimia. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu sifat fisis dan apa itu sifat kimia? Sama deh seperti tadi, bakal Ibu kasih nilai plus. Siapa yang bisa untuk menjawabnya? Ya, siapa namanya? Rizky. Oke, silakan. Oke, benar ya. Sifat fisis adalah sifat suatu materi yang dapat menyebabkan perubahan fisika. Contohnya warna, titik didih, titik leleh, kekerasan, dan daya hantar listrik. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang dapat menyebabkan perubahan kimia. Contohnya seperti kereaktifan, kekuatan oksidator, dan kekuatan reduktor. Selanjutnya perubahan materi. Perubahan materi juga terbagi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang pertama, perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya yaitu pembuatan meja. Nah, hal ini yaitu pengubahan bentuk kayu menjadi bentuk meja. Yang kemudian, perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya pembakaran kertas. Dalam proses ini akan dihasilkan zat baru yang dapat kita amati dalam bentuk abu dan gas yang dihasilkan atau asap yang bisa kita lihat. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari energi seperti energi kalor dan energi panas. Contohnya dalam proses pembakaran kertas, terjadi perpelasan kalor dari sistem menuju lingkungan. Contoh lainnya seperti pendidih air.
Nah, untuk mendidih, air harus menyerap energi panas dari lingkungan, sehingga kita harus menyalakan kompor sebagai sumber energi yang akan diserap oleh air. Untuk tugasnya yang akan dikumpulkan minggu depan sekalian dipresentasikan, yaitu bentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, dan amati lingkungan sekitar. Tuliskan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kimia, seperti yang tadi telah kita pelajari. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke. Karena waktu juga sudah habis, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.